Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami adalah Sekolah Tinggi Teologi yang didirikan untuk mempersiapkan leader-leader, hamba-hamba Tuhan, counselor-counselor Kristen, untuk punya pelayanan yang kami harapkan diperkenan Tuhan di tengah zaman ini. Dan jikalau Anda itu adalah pribadi yang ingin bersama dengan kami untuk dipersiapkan di tempat kami, silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021 799 0357 799 0357. Jadi kita bersama sedang membicarakan topik yang masih bersambungan dengan yang lalu. Jadi kalau Anda mengikuti, maka Anda tahu bahwa kita sedang membicarakan mengenai topik menjadi pria yang sejati, dan nanti kita akan bicarakan juga menjadi wanita yang bijaksana. Jadi kita akan fokus dulu di dalam pria sejati, oleh karena kita sudah bicarakan pria sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kehilangan kesejatiannya sebagai pria. Jika role dan peran yang dilakukannya itu menjadi semu, makanya disebut sebagai akibat dosa yang berkembang adalah pseudo-masculinity. Dan kita sudah bicarakan dalam sesi yang sebelumnya. Dengan segala macam dampaknya, dan kita sudah mulai membicarakan apa yang Tuhan itu sediakan untuk bisa memulihkan akan peran pria ini, supaya menjadi pria yang diperkenan Tuhan. Yang istilah kita pria sejati. Artinya sesuai dengan apa yang memang Tuhan desain sejak mula. Sama seperti Tuhan mendesain Adam dan sebagainya. Supaya kita menjadi pria-pria yang mau mengadopsi akan apa yang Tuhan sediakan baginya. Jadi kita sudah membicarakan itu bagian yang pertama, dan bagian yang kedua kita akan bicarakan saat ini. Yaitu bahwa sebagai pria yang sejati, Tuhan itu ingin kesejatian itu ditemukan melalui sarana bahwa dia itu hidupnya tidak bisa sendiri. Kecuali oleh karena hal tertentu, misalnya saja, oleh karena kehendak Tuhan yang tidak memungkinkan dia hidup berkeluarga. Sama seperti misalnya kehidupan dari Rasul Paulus misalnya, yang dia tahu dan sadar Tuhan memanggil dia untuk menjadi penginjil yang terus harus bergerak dari suatu kota ke kota yang lain sampai mati. Nah, sehingga meskipun Paulus pernah mengatakan dalam suratnya, kata-kata, apakah kalian berpikir aku tidak punya hak untuk membawa istri sama seperti Kepas atau Simon Petrus? Tetapi Paulus tidak menikah. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Petrus yang menikah dan bahkan punya mertua itu di dalam Alkitab. Jadi Paulus tidak, tetapi prinsip selibat yang dia pakai ini unik khusus. Nah, ini sebenarnya tidak bisa lalu dikatakan pria yang sejati harusnya selibat, tidak bisa begitu. Oleh karena Tuhan mengendaki bahkan pada saat menciptakan laki-laki di dalam Kejadian pasal 1. Dalam pasal 2 dia mengatakan pria itu perlu ada seorang helpmate, penolong sepadan. Kejadian 2 ayat 18 itu Tuhan Allah mengatakan tidak baik kalau pria itu seorang dirinya. Jadi meskipun pria diciptakan dalam kondisi prima, berarti mampu bekerja, bisa meresponi panggilan Tuhan untuk mengerjakan apa saja. Tetapi di mata Tuhan tidak baik kalau pria itu independen. Pria harus membutuhkan penolong yang sepadan. Maka dia memberikannya Hawa menjadi penolong sepadan. Dan itu menjadi suatu prinsip yang terus-menerus Tuhan ingin supaya pria tahu. Sehingga kalau pria itu menikah, seharusnya dia sadar istrinya itu bukan cuma objek
pelampiasan kebutuhan seksual. Bukan. Istrinya itu bukan cuma teman yang menemani masa kesepian. Bukan. Istrinya itu bukan yang melengkapi kebutuhannya dengan memasakkan masakannya, mencuci pakaiannya. Bukan itu. Tetapi dia seorang helpmate. Tanpa helpmate, dia tidak bisa menjadi pria yang berfungsi dengan baik. Jadi berarti dia harus rela ditegur. Dia rela diingatkan. Dia rela dibantu. Dia rela bahwa kekurangannya dipenuhi oleh istrinya. Dia rela bekerja sama bahkan bersama istrinya untuk mengerjakan hal-hal yang terpenting. Jadi ada hal-hal yang kurang penting yang dia bisa lakukan, tetapi dia rela pada saat menghadapi hal terpenting. Aneh ya. Misalnya saja pria barangkali punya hobi suka mengutak-atik akan mesin. Ya mungkin pada saat mengutak-atik dia mungkin tidak membutuhkan seorang penolong sepadan. Karena itu bukan hal yang terpenting bagi seorang pria yang itunya adalah hobi. Hobi itu hanya pemenuhan sesuai dengan selera yang akan memberikan suatu kesegaran batin. Itu hobi. Jadi pemenuhan sesuai dengan kebutuhan orang untuk mendapatkan kesegaran batin. Itu hobi. Itu sesuatu yang setiap orang boleh punya. Tetapi itu bukan hal yang primer banget. Bisa olahraga, bisa ini, bisa itu, boleh saja. Oleh karena jiwa itu membutuhkan kesegaran-kesegaran. Tetapi di dalam hal yang primer, nah misalnya di dalam dia membangun rumah tangga, di dalam dia mengelola rumah tangga, di dalam dia mengelola keuangan dalam rumah tangga, di dalam dia mendidik dan mengajar anak-anaknya, di dalam dia mengelola pekerjaan yang khusus yang dia lakukan itu. Baik sebagai businessman, baik sebagai seorang dokter, baik sebagai seorang lawyer, baik sebagai hamba Tuhan, apa saja. Itu primer sekali. Tuhan ingin pria itu rela bekerja sama dengan wanita, yaitu istrinya. Sehingga dia seharusnya membagikan kepada istrinya pergumulan di dalam pekerjaannya. Dan dia rela untuk mendengar. Dia rela untuk mendapat nasihat. Dia rela mendapatkan masukan-masukan. Meskipun istrinya barangkali tidak boleh karena pendidikannya, tidak mengerti akan keunikan daripada pekerjaannya. Tetapi seorang pria harus mulai berani menceritakan, berani men-sharekan. Sehingga istrinya makin lama makin familiar. Oh, pekerjaan suamiku ini, seperti itu. Apa yang dihadapi demikian. Pergumulannya sekitar apa. Nah, nanti Tuhan akan memakai istri yang bijaksana untuk menjadi penolong bagi suaminya. Nah inilah, mari kita sekarang mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya juga menarik begitu ya, bahwa wanita itu kan pada mulanya itu diciptakan oleh Tuhan menjadi penolong yang sepadan. Tetapi kan di dalam pernikahan itu kita juga melihat banyak suami-suami yang kurang bisa berperan. Banyak suami-suami yang kurang justru di dalam mengelola akan pekerjaannya, di dalam mengatur akan dirinya. Banyak suami-suami itu yang juga kurang berfungsi begitu, sehingga banyak istri itu yang lebih menonjol. Pertanyaan saya, apakah dalam situasi yang seperti ini praktisnya begitu ya? Tadi yang Bapak katakan sudah uraikan di dalam bagian permulaan itu kan kayaknya itu sangat ideal sekali, bahwa seharusnya kalau laki-laki itu dia itu berfungsi, dia itu berperan, dia itu mempunyai pekerjaan yang baik begitu ya, dia itu seorang yang dalam tanda kutip juga cukup matang sehingga dibantu sama istrinya kan jadi lebih maju kan begitu. Tetapi kenyataan kan tidak selalu seperti itu Pak. Kenyataannya itu banyak pria itu yang kurang berfungsi sehingga istri itu kayaknya harus mati-matian begitu, harus seolah-olah mengambil alih. Nah itu bagaimana itu Pak? Ya saya rasa itu ekses ya. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya tidak seharusnya terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah mendesain bahwa wanita dipanggil menjadi helpmate. Berarti menjadi penolong. Nah, menjadi penolong itu bukan mengambil alih.
Oleh karena ini bukan masalah achievement oriented. Jadi orientasi dan tujuan dan goalnya itu bukan apa yang akan dicapai, tetapi adalah penurutan terhadap perintah Tuhan. Jadi sebetulnya apa yang dicapai itu nomor 2 sebetulnya. Tetapi yang penting adalah kamu ciptakanlah suasana supaya entah mengapa suamimu ingin sekali menjadi seorang kepala yang bertanggung jawab, yang lebih rajin, yang lebih taktis, yang lebih punya plan, yang lebih punya strategi di dalam pekerjaannya. Nah, mencipta suasana inilah itu sebetulnya yang menjadi esensi daripada peran daripada wanita sebagai helpmate, penolongnya yang sepadan. Tapi Pak, kan ada juga banyak pria itu yang lahir, dibesarkan itu di dalam keluarga itu yang kurang bagus begitu ya. Sehingga kepribadian mereka itu kelelet begitu ya. Kurang bisa berperan begitu, lalu kemudian kurang sigap gitu. Mendapatkan istri itu yang lebih, maksudnya itu lebih agresif, lebih pandai itu dalam banyak bidang. Menyelesaikan masalah, di dalam mengambil keputusan, di dalam berdagang, di dalam berusaha, di dalam begini, di dalam begitu. Nah ini kan lalu kemudian apakah bukan lalu fungsi itu tanpa sadar sudah terbalik? Begitu ya, Pak? Makanya sebetulnya firman Tuhan itu adalah apa yang Tuhan lakukan. Itu firman Tuhan, apa yang Tuhan singkapkan supaya laki maupun perempuan sadar kondisinya. Nah, apakah kondisinya ini itu membuat mereka berfungsi seperti apa yang Tuhan mau? Nah, ternyata kalau kondisinya itu seperti tadi, wanita ternyata sebagai istri dia lebih pandai, lebih agresif, lebih dominan. Suaminya cenderung pasif, lelet, kurang berhasil. Nah, lalu di dalam kondisi seperti ini, kalau tidak menjadi penurut firman Tuhan, dengan sendirinya wanita akan ambil alih. Tapi oleh karena menurut firman Tuhan, wanita sadar bahwa sebetulnya yang terutama adalah obedience-nya pada Tuhan. Jadi saya itu kreativitasnya itu bukan saya pakai untuk mengambil alih akan pekerjaan dari suami saya. Tetapi saya kreativitasnya saya pakai untuk menemukan wisdom. Bagaimana menolong suaminya yang lelet menjadi aktif. Menemukan wisdom. Bagaimana suaminya yang kurang wise, kurang bijaksana, sekarang menjadi lebih bijaksana di dalam menangkap sinyal-sinyal, misalnya opportunity dalam dunia bisnis yang dia geluti. Tapi begini Pak, kan ada memang banyak pria itu bukan cuman kurang, bukan cuman kurang sigap begitu ya. Tetapi kan juga misalnya saja kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk memprediksi itu juga kurang gitu loh. Nah sehingga ini kan ini yang seringkali membuat banyak istri itu lalu kemudian mengerti ya sudah. Kamu melakukan yang lain saja, yang ini bagian ini itu saya saja. Atau banyak laki-laki yang kalau dipasrahin begitu ya, tugas tanggung jawab itu lalu kemudian stres berat gitu, lalu tidak bisa tidur, lalu tidak bisa begini, lalu tidak bisa begitu, lalu kemudian dampaknya itu justru malah semakin kacau balau begitu. Nah, apakah di dalam hal tersebut memang ini jadi praktis lagi Pak? Walaupun banyak wanita itu kan kepingin menurut, kepingin patuh, kepingin taat kepada Tuhan. Tetapi di pihak lain, setiap kali diberikan kesempatan, suaminya itu kelimpungan begitu. Atau suaminya itu lalu kemudian menginvestasikan uang ataupun modal di tempat yang keliru. Nah, itu kan menyengsarakan seluruh keluarga. Bagaimana itu Pak? Ya, itu sekali lagi, itu kondisi. Yang kondisi itu tidak selalu ideal dan ready. Jika ada keluarga yang kondisinya kayak gitu, di mana memang si pria itu kalah bijaksana dari wanita sebagai istrinya. Sehingga seringkali wanita mengamati itu dan akhirnya tidak tahan. Kenapa suamiku itu kok seperti ini? Sehingga akibatnya merugi, keliru,
Langkahnya tidak bijaksana. Efeknya banyak sekali. Hal yang tadinya tidak diduga itu akan muncul menjadi masalah dan sebagainya. Lalu wanita mengambil alih. Tetapi sekali lagi, bahwa yang menjadi poin utamanya itu bukan achievement yang akan dicapai. Bukan target oriented. Tetapi sebetulnya esensinya adalah mengerti tidak bahwa sebetulnya fungsi utamanya adalah kamu sebagai penolong sepadan untuk suamimu. Nah, suami juga mengerti tidak bahwa kamu membutuhkan penolong sepadan. Ada banyak pria yang sangat sukses sekali, itu tidak pernah share apa-apa kepada istrinya. Nah, Tuhan mengatakan tidak boleh. Oleh karena di dalam hal apapun juga yang penting itu, termasuk dalam pekerjaanmu, kamu harus rela untuk mengadopsi sikap pria yang sejati, yang rela untuk mendengar nasihat istrimu, rela untuk mendengar pendapat yang berbeda, ya kan? Rela untuk ditolong meskipun kamu merasa tidak perlu ditolong. Nah, justru kerelaan membuka diri inilah yang Tuhan mau. Oleh karena suami istri itu disebut sebagai teamwork, berarti rekan. Ini bukan orang lain. Nah, sehingga kalau pria yang sukses itu menganggap istrinya itu remeh dan tidak menghargai dia, itu permulaan daripada persoalan dalam rumah tangga. Yang nanti fungsinya itu tidak baik. Oleh karena Tuhan tidak menghendaki yang begitu. Perasaan seperti itu tidak boleh ada. Pikiran seperti itu tidak boleh ada. Begitu juga sebaliknya. Banyak wanita pikirannya seperti itu. Saya lebih mampu dari suami saya. Suami saya itu lelet. Suami saya itu lambat. Suami saya kurang bijaksana. Suami saya kurang mengerti. Lalu diambil alih. Justru itu sumber daripada persoalan di dalam rumah tangga. Tapi kalau misalnya ya, mereka mendengarkan akan penjelasan ini, itu setelah misalnya menikah 30 tahun, 40 tahun, dan sistem itu sudah bekerja, sudah jadi sudah terbentuk, sehingga sudah lewat begitu. Nah, bagaimana? Apakah mereka juga harus memperbaiki sistem itu? Sebetulnya itu yang namanya firman Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Maksudnya aneh sekali ini. Oleh karena apa? Di dalam Alkitab, sebetulnya firman Tuhan itu adalah kehadiran Allah sendiri. Dan kehadiran Allah tidak pernah terikat waktu dan ruang. Berarti kalaupun sudah terjadi 30 tahun, tidak berarti lalu Tuhan yang harus menyesuaikan diri dong. Tidak. Kita yang tetap harus menyesuaikan diri dengan dia. Sehingga keinginan memperbaikinya itu yang dinilai sebagai iman. Jadi keinginan untuk melangkah, untuk menurut Tuhan, itulah yang disebut sebagai manifestasi pertanggungjawaban iman kita. Nah, para pendengar yang kami hormati, setelah kita memasuki akan bagian ini, mungkin Anda juga mempunyai berbagai macam pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan jikalau Anda itu ingin menelpon kami punya pelayanan hotline 794-3829. 794-3829. Silakan hubungin kami. Kiranya Tuhan memberkati Anda.